Halo teman-teman, perkenalkan saya Samuel Kristianus Tinjak. Di sini saya akan memaparkan tentang apa yang saya dapat di guest lecture pada tanggal 22 Oktober 2024 yang dibawakan oleh Pak Mikael dengan tema atau dengan judul Cyber Security. Ya, di sini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu cyber security. Menurut saya itu sendiri, cyber security adalah praktik yang bertujuan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, program, dan data dari serangan digital, kerusakan, atau akses yang tidak sah. CISA sendiri menekankan pentingnya keamanan cyber sebagai bagian pelindung dan pengamat dari infrastruktur dan operasi, baik di pemerintahan, perusahaan, dan yang lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tim dalam cyber security. Dalam cyber security itu memiliki beberapa tim, tetapi yang sering atau yang umum dijumpai adalah tim-tim berikut. Yang pertama itu adalah red team atau tim merah, di mana mereka ini seolah-olah menjadi hacker, di mana tujuannya itu adalah untuk menguji dan mengevaluasi keamanan suatu sistem atau jaringan. Yang kedua itu adalah tim purple atau tim ungu, di mana tim ini adalah tim yang menjembatani atau menghubungkan antara tim merah dan tim biru, di mana hal itu bertujuan untuk membantu agar tim ini bisa bekerja sama dan dapat meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan. Kemudian adalah tim biru atau blue team, di mana tim biru ini adalah tim yang memperbaiki kesalahan yang telah ditemukan atau kekurangan yang telah ditemukan oleh tim merah tadi, dan tim biru ini akan memperbaikinya. Bisa disebut tim biru ini adalah tim defense, di mana mereka memperbaiki ataupun mengatur ulang kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang telah ditemukan oleh tim merah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam SOC atau Security Operation Center, di mana Security Operation Center ini adalah pusat operasional yang bertugas untuk mengawasi dan mengelola keamanan selama 24 jam penuh, di mana SOC ini sendiri bertugas untuk menganalisis, merespon insiden atau ancaman dalam keamanan cyber secara real time. Dan SOC ini memiliki beberapa tanggung jawab penting. Di antaranya itu adalah memantau jaringan dan sistem, di mana mereka memantau sistem selama terus-menerus selama 24 jam. Yang kedua itu adalah menganalisis insiden. Jika ditemukan suatu ancaman, mereka akan menganalisis seberapa serius ancaman ini. Dan yang ketiga itu adalah merespon dan mengulangi insiden, di mana ini bertujuan untuk mendeteksi atau untuk menghentikan ancaman itu tadi. Yang keempat atau yang terakhir adalah pengelolaan keamanan proaktif. Selain merespon serangan, SOC juga menerapkan langkah-langkah keamanan atau pencegahan seperti pembaruan sistem atau perangkat untuk menutup kerentanan. Kemudian kita masuk dalam bagian responsibility in a security operation center, di mana SOC mencangkup berbagai tugas penting untuk menjaga keamanan informasi dan sistem, di mana berikut adalah tanggung jawab utama. Yang pertama itu adalah memantau keamanan, di mana tim SOC secara terus-menerus memantau jaringan dan sistem untuk mendeteksi aktivitas yang ada atau aktivitas yang mencurigakan. Yang kedua adalah mendeteksi ancaman. SOC menggunakan berbagai alat dan teknologi untuk mendeteksi serangan cyber seperti malware, phishing, ataupun percobaan akses yang tidak sah. Kemudian adalah tanggapan insiden. Jika ada insiden keamanan, tim SOC bertanggung jawab untuk meresponnya dengan cepat. Yang keempat itu adalah analisis forensik.
Setelah insiden terjadi, SOC melakukan analisis untuk memahami bagaimana serangan terjadi dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya di masa yang akan datang. Dan yang kelima adalah manajemen risiko. SOC juga melakukan penilaian risiko untuk menentukan potensi ancaman terhadap organisasi dan pengembangan strategi untuk mengurangi risiko tersebut. Dan yang keenam adalah pelaporan dan dokumentasi. Tim COC mencatat semua insiden dan aktivitas keamanan untuk keperluan audit dan analisis di masa yang akan mendatang. Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan. Selain merespon insiden, SOC juga bertugas untuk terus meningkatkan kebijakan dan prosedur dari keamanan. Kemudian kita akan masuk ke dalam bagian selanjutnya, yaitu teknologi in cyber security atau teknologi yang ada di dalam cyber security. Berikut adalah teknologinya. Yang pertama itu adalah SIEM atau Security Identity and Access Management, di mana alat ini sangat penting untuk memanajemen atau mengelola siapa saja yang bisa mengakses informasi dan sumber daya mereka. Yang kedua adalah SOAR atau Security Protection Automation and Response, adalah alat yang membantu organisasi dalam mengelola keamanan cyber dengan lebih baik. Dan yang kemudian itu adalah, atau yang ketiga adalah antivirus, adalah perangkat lunak yang penting dan berfungsi untuk melindungi komputer dan perangkat lain dari ancaman berbahaya seperti virus dan malware. Yang ketiga adalah IDS atau Intrusion Detection System, adalah alat penting dalam keamanan cyber yang membantu mendeteksi dan memberikan peringatan tentang instruksi atau aktivitas mencurigakan dengan memantau jaringan dan sistem. IDS berkontribusi pada peningkatan keamanan dan memungkinkan tim keamanan untuk merespon ancaman dengan lebih cepat dan efektif. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam Next Generation Firewall dan Web Application Firewall, di mana Next Generation Firewall itu adalah alat keamanan yang lebih canggih dan efektif dalam melindungi jaringan dari ancaman modern. Dengan di dalamnya itu sudah memiliki berbagai fitur. Di antaranya itu adalah analisis aplikasi, deteksi ancaman lanjutan, dan kemampuan interaksi, di mana hal itu memberikan perlindungan yang lebih baik dan lebih fleksibel untuk organisasi dalam menghadapi tantangan keamanan cyber saat ini. Yang selanjutnya adalah Web Application Firewall, di mana alat ini sangat penting dalam keamanan cyber yang membantu melindungi aplikasi web dari serangan dan ancaman dengan memantau dan menyaring lalu lintas data. Web Application Firewall ini memastikan bahwa aplikasi tetap aman dan dapat diandalkan untuk pengguna sehingga integritas dan kerahasiaan data bisa tetap terjaga. Dan di sini kita selanjutnya akan membahas tentang Splunk SIEM. Splunk SIEM adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan atau menganalisis dan mengelola data keamanan dari berbagai sumber dan suatu organisasi dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara real time. Splunk SIEM membantu organisasi mendeteksi dan merespon ancaman dengan lebih cepat dan efisien. Dengan kemampuannya untuk mendeteksi ancaman, memenuhi kepatuhan, dan memberikan wawasan yang berharga, di mana Splunk SIEM ini berkontribusi pada perlindungan yang lebih baik terhadap data dan sistem di era digital saat ini. Kemudian di sini kita akan membahas tentang XRD atau Extended Detection and Response, di mana ini adalah pendekatan keamanan cyber yang dirancang untuk meningkatkan deteksi dan respons terhadap ancaman di seluruh
lingkungan teknologi informasi dalam suatu organisasi, di mana XRD ini telah memiliki beberapa kemampuan untuk mengintegrasikan dan merespon ancaman secara otomatis. XRD ini membantu tim untuk merespon insiden dengan lebih cepat dan efektif, di mana XRD ini telah membantu organisasi melindungi diri dari serangan yang semakin kompleks di dunia digital saat ini. Sekian materi atau pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Jikalau ada salah kata ataupun perbuatan saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.